Tapi hari ini apa yang salah? Apakah lawan udah lebih hebat atau kita yang menurun? Pertanyaan saya, ada nggak kepastian kapan Liga kita main? Ini kan karena COVID. No. Sepanjang ada kompetisi Indonesia. Oh, dulu dengan segala macam apa Kalau persoalannya ada pilkada, Ada dia pilkada. berhenti. Ya artinya, Terus konflik internal. ya konflik internal itu bagian lain. Yang membuat kompetisi juga berhenti ya? Ya itu bagian lain. Iya. Tapi ini masalahnya tidak pernah PSSI bisa membuat schedule yang pasti karena harus ada izin dari pemerintah. Terutama kepolisian. Ya. Oke, kita jumpa lagi. Jadi saya ini cuma ngundang sahabat-sahabat aja. Ya, jadi hari ini kita ngomong satu topik yang luar biasa, yang males saya ngomongnya sebenarnya. Jadi saya punya konten namanya Just Say Official, kita nggak ngomongin nasional. Bukan tidak nasionalis. Saya nggak habis mengerti gitu. Polanya kayak apa sih pembinaan bola di Indonesia? Negara 270 juta penduduk, peringkat 160 itu udah bangga banget gitu ya. Mengalahkan negara kecil aja kayak Timor Leste, bangganya luar biasa. Singapura 5 juta. Berat kita ngalahnya, kemarin aja menang. Tapi cinta kita tidak boleh terhalang oleh apapun. Ini harapan sangat besar. Ya, oleh karena itu salah satu sahabat saya kebetulan jadi exco ya. Exco itu eksekutif komite. Ya. Ini terdiri 15 orang yang sangat menentukan arah kebijakan dari persepak bola Indonesia. Ya, Hasani Abdul Ghani sudah ada di studio saya untuk kedua kalinya. Kemarin di rumah. Apa kabar? Baik. Mudah-mudahan gua nggak dimarahin hari ini. Enggak lah, nggak marah. Nanya aja. Masih waras. Ngurus PSSI. Itu pertanyaan gitu boleh. Iya. Sebenarnya ngurus PSSI itu sudah harus menerima dibenci orang. Menerima kutukan juga ya. Saya nggak mau dikutuk ya. Tapi di mana orang tidak suka sama kita, mungkin karena dia terlalu cinta. Ya, macam-macam lah ya. Terlalu banyak mengharapkan. Jadi efeknya ya mereka tidak mau melihat kita membuat miss. Betul. Jadi harus on track terus. Jadi ekspektasinya itu demikian besar. Terlalu tinggi. Saya itu kasihan Hasani. Masyarakat itu begitu timnas itu ngebela-belain luar biasa. Ya. Melupakan itu kesukuan, agama. Kita pilkada pecah, pilpres pecah. Begitu untuk timnas satu tuh. Ya, merah putih. Ya. Dimanapun dibela, negara apapun dibabat tuh. Itulah kekuatan sepak bola yang luar biasa. Tidak bisa memberikan harapan yang sebaiknya. Untuk menjadi juara Asia Tenggara saja kita berat. Apa yang terjadi sebenarnya, Pak Hasani? Iya, itu sebenarnya hampir semua pembicaraan yang terjadi hari ini dan banyak kontroversi juga. Ada yang kontra, ada yang pro. Kenapa sih kita dari 270 juta orang? Itu omongannya ya, masuk akal kan? Kok prestasi tim sepak bola kita nggak nanjak-nanjak gitu? Turun malah. Ya turun lah dibanding di 160. Iya. Ya kalau dulu pernah Masa Ramang, ada Iswadi, zaman Roni Pati, Yakub Siasale, Abdul Qadir, kan itu pernah lah berbicara di level Asia. Level Asia minimal. Ya. Tapi hari ini apa yang salah? Apakah lawan udah lebih hebat atau kita yang menurun? Ya kan? Jawabannya? Iya, pasti lawan lebih baik. Kalau lawan lebih rendah kan kita pasti menang. Ya, enggak lebih baik, ya bukan lebih baik aja, menjadi lebih baik daripada Indonesia gitu dong. Iya. Makanya mereka, dulu kan Jepang itu kan belajar bola dari Indonesia. Betul. Ya. Korea Selatan pun kita dulu imbang-imbang lah. Betul. Wah, apalagi kenapa terakhir kita Arab ditinggalin? itu nggak ada papanya, Bos. Iya betul. Iya, sekarang kita jauh. Kok ditinggalin? Jauh, sama Thailand aja jauh sekarang. Atau kita memang terlena. Apa kata orang comfort zone. Sudah berada di comfort zone jadi terlena. Saya melihat gini. Pertama adalah untuk melahirkan sebuah timnas yang terbaik, itu harus melalui kompetisi atau liga yang terbaik. Yang teratur, terbaik segala macam. Dan profesional. Tadi singgung Jepang. Jepang dari from nothing, jadi somebody hari ini. Bikin J-League ya. Bikin J-League. J-League itu kan dia belajar dari Galatama. Lah iya, belajar dari Galatama lah. Pemain kita dulu itu banyak ya. Dia maintain, dia buat itu menjadi sebuah industri. Yang akhirnya punya value. Dari value itu lahirlah pemain-pemain yang hebat-hebat. Ya. Hebat-hebat. Akhirnya mereka bisa main di Eropa, sebagian. Main di Liga Inggris. Liga Inggris segala macam. Waktu dia main timnas, dia hari ini sudah top
top 5, or maybe top 1 di Asia. Korea juga gitu. Sama Korea udah. Nah, begitu juga dengan negara Middle East. Walaupun Middle East berbeda kalau dibandingkan sama Jepang. Iya. Di sana kompetisi liganya nggak sebagus Jepang saya lihat. Tapi mungkin ada faktor lain atau negaranya, misalnya kayak Saudi Arabia, rajanya yang mau mengambil yang pelatih top gitu segala macam. Nah, kita punya potensi itu semua. Iya. Pemain kita banyak, kompetisi kita banyak. Tapi kita selama ini nggak sadar kalau yang membunuh itu dalam kutip kita sendiri. Di segi mananya tuh? Oke, kita bicara kompetisi. Iya. Tadi Bung Helmi bilang saya nggak pernah membicarakan masalah timnas nasional. Ya, lebih baik ngomong Liga Inggris segala macam. Iya. Memang itu yang lebih enak kita ngomongin. Iya. Karena di sana udah pasti. Pertanyaan saya, ada nggak kepastian kapan Liga kita main? Ini kan karena COVID. No. Sepanjang ada kompetisi Indonesia. Oh, dulu dengan segala macam apa persoalannya ya. Kalau ada pilkada, dia berhenti. Ya artinya. Terus konflik internal. Ya konflik internal itu yang bagian lain. Yang membuat kompetisi juga berhenti ya. Ya itu bagian lain. Iya. Tapi ini masalahnya tidak pernah PSSI bisa membuat schedule yang pasti karena harus ada izin dari pemerintah. Terutama kepolisian. Ya. Ini faktor X juga ya. Faktor X. Kenapa? Oleh karena itu federasi tidak pernah bisa membuat fix schedule. Makanya bentrok saat kita masih main kompetisi, timnas harus main. Nah, berbanding beda dengan di Jepang, berbanding beda dengan di Inggris. Schedule sudah fix, malah ikut mereka dengan kalender FIFA. Oke. Maka saat diperlukan sebagai timnas, berhenti liganya. Yeah. Contoh kemarin. Terkoneksi ya? Ya. Contoh kemarin, Piala Afrika. Di mana kita tahu Muhammad Salah dan dari Mesir. Iya, Sadio Mane main di klub yang sama Liverpool. Iya. Kan Liga Inggrisnya berhenti. Liga Inggris jalan terus. Jalan, tapi berhenti sebentar. No, bukan karena itu, Bos. No, karena memang ada break. Enggak. Itu internasional enggak. Kalau itu saya bisa bantai. Kalau itu mereka jalan terus, tapi Liga Inggris sudah tahu. Pada saat itu pemain-pemain Afrika itu akan tidak berkompetisi di liganya. Iya, dan dia udah tahu lah. Ya. Jadi mereka juga nggak akan ambil pemain. Saya nggak tahu pasti, tapi itu ada sempat saya lihat break lah. Tapi bukan karena terserah. Tapi mungkin Afrika yang ngelihat celah itu. Makanya dia buat. Maka Liverpool nggak begitu rugi karena dua pemain terbaiknya ada 3 malah. Tapi mereka karena benchnya memang dalam sekali. Nah itu satu hal. Nah kalau kita lihat yang contoh yang lain, biasanya itu setiap liga itu break pada saat kalender FIFA. Betul. Ada yang namanya, terutama yang di Eropa ya. Eropa lah, secara keseluruhan gitu. Karena FIFA itu diatur oleh Eropa lah. Nah, kami sebenarnya sangat mengharapkan seperti itu. Jadi kebetulan ada Impres nomor 3 2019 yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi karena concern beliau terhadap perkembangan kemajuan sepak bola Indonesia. Saya mengharap dari Impres itu bisa kita titip supaya masalah industri ini, masalah perizinan tadi yang menjadi kendala itu bisa terselesaikan. Karena kalau terselesaikan, at least kita akan menjadi industri mana investasi masuk. Investor akan datang. Karena investor kan butuh kepastian ya. Pertama investor butuh kepastian. Kenapa investor datang? Karena marketnya sangat besar. Marketnya luar biasa. Nah, maka investor datang. Investor datang kalau ada kepastian. Kita lihat Liga Inggris, Liga Primer. Mereka sekarang hampir semua klub itu sudah register di bursa saham. Ya. Indonesia baru mulai dengan Bali United. Ya. Tapi itu masih bubble. Karena orang masih ragu-ragu. Tapi kalau tadi ada kepastian dibangun oleh pemerintah, diberikan oleh pemerintah, pertanyaan tadi akan terjawab. Memang katanya ada kekhawatiran. Kan para supporter kita kan terjadi rival. Maka kenapa polisi sering turun tangan? Misalnya Jakmania dengan supporter Viking Bandung. Atau Bonek sama Aremania. Itu kan bisa kita selesaikan pelan-pelan. Atau di awal-awal, ya saat mereka main kita pindahin ke tempat racing gitu.
Tempat netral. Ada solusi lah. Ada solusi. Ada jalan keluar. Nah, kalau kayak gini, kalau itu didapatkan, Bung Helmi, saya sangat yakin prestasi timnas yang impian dari 270 juta 5 tahun ke depan akan sangat berbeda. Iya. Kita akan masuk 8 besar, 10 besar Asia udah automatically. Ya, jadi kalau saya boleh assume, saya setuju nih bahwa penyebab paling besar dari ketidakmantapan prestasi timnas itu adalah karena kompetisinya yang tidak pernah ada jaminan kepastian jalan atau tidak, atau jalannya kapan. Selama itu terjadi, investor tidak akan masuk, perencanaan-perencanaan akan sulit dilakukan. Begitu ya Pak Hasan ya? Bung Helmi kan orang accounting, paham benar kan? Bagaimana kita menyusun sebuah proposal, bagaimana kita membangun sebuah industri. Beberapa tahun yang lalu ada Liga 1 baru jalan, disponsorin satu bank, nggak usah disebut. Itu baru berjalan berapa minggu dan diberhentikan. Ya, itu tahun 2019. Ya. Ya. Bagaimana itu coba? Nah, orang udah melakukan perencanaan. Ya, sekarang kan sponsor masuk, nilai kontraknya nggak kecil. Nggak kecil ya? Udah besar. Iya. Putaran uang sekarang udah ratusan miliar. Iya. Nah ini kan, kalau tidak ada sebuah kepastian ke depannya, kalau terus-menerus begini, ini kan siapa yang mau? Padahal ya potensi kan tadi kalau investor masuk, industrinya stabil, ya, maka value-nya kan naik. Kalau value naik, harga pemain kita itu otomatis akan naik. Hari ini mungkin 1 miliar. Kalau ini jalan benar, bisa 10 lebih miliar itu akan mudah. Kecil itu di bola. Kecil. Jadi nggak perlu artis yang beli klub. Hari ini kan artis yang beli klub, bos. Iya. Liga 2. udah masuk Liga 1. Iya, tapi Liga 2 lah. Ya, kan masuknya beli harganya harus murah dulu. Liga 1 kan mahal. Tapi kita angkat topi ya, minimal mereka menjadi katalisator ya untuk bola ya. Saya setuju. Tapi maksud saya mau compare atlet di luar negeri itu juga udah kelompok artis, udah selebritis. Oh iya. Ya David Beckham udah punya klub di Miami. Iya. Penghasilan mereka lebih dari selebriti bahkan. Kalau kita lihat hari ini bekas-bekas atlet di Amerika sekarang udah beli klub. Ya kan? Iya. Bekas pemain baseball itu sudah beli klub Minnesota. Michael Jordan sudah punya klub. Magic Johnson punya klub. Iya. David Jeter bekas pemain baseball sudah beli Miami. Iya. Jadi itu yang kita lihat. Kita kan mengharapkan itu. Itu sebenarnya impian saya, Bung Helmi. Sebagai orang ahli sport marketing ya. Saya melihat karena marketnya ada, opportunity-nya besar. Ya. Orang akan invest masuk ke sepak bola kita karena marketnya yang begitu bagus. Itu akan datang. Yang paling diuntungkan adalah orang Indonesia. Ya, setuju. Jadi bukan apa-apa Pak Hasani. Ya, karena bola itu ya adalah hiburan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia nomor 1. Betul. Nomor 1. Saya pun membangun TVRI itu melalui bola. Tapi jangan dibahas lagi. Ya. Begitu luar Bung biasa. Helmi, Israel berantem sama Palestina. Begitu ada bola, berhenti dia. Damai. Berhenti sebentar. Iya. Jadi bola itu yang mempersatukan bangsa sekarang. Yes. Begitu timnas Indonesia, apalagi lawan Malaysia, mau kau orang mana, agamamu apa, sukumu apa, gak ada urusan. Saya kebetulan sekarang lagi diminta ngurusin salah satu supaya timnas kita lebih bagus. Kita ini topik kedua. Tahan dulu. Jadi itu ya. Jadi kita makanya saya mengundang Hasani karena kebetulan jadi trending topik. Semua orang termasuk saya kepengen betul. Saya nggak peduli tuh nonton apalagi Liga 1, Liga 2, Liga 3, enggak lah. Saya sedih tim yang saya banggakan dan saya termasuk penginisiator mendirikan ini. Sriwijaya FC sekarang ada di Liga 2. Capek saya. Apalagi sekarang media-media TV memutar mereka berantem. Wasit dikejar-kejar. Ya Allah, kita masih sampai di situ saja gitu. Ya, kalau supporter berantem, iyalah walaupun ini juga PR besar. Betul. Ya, dulu Roy Suryo mencoba mendamaikan, nggak bisa. Mereka berantem di kuis saya, di Siapa Berani. Iya kan, mereka lempar-lemparan itu tuh ya, lempar-lemparan kursi. Jadi, sudahlah. Tapi ini kan kita harus melakukan edukasi. Ya, jadi tadi sekali lagi, terapi yang paling kita harapkan itu, mari ya kita rapikan kompetisi, kita berikan kepastian. Kita beruntung punya Pak Jokowi ya, yang sangat concern. Saya ingat betul nih.
pada saat terjadi yang konflik internal di PSSI dengan statutanya itu 2015. Statuta 2015 sehingga kompetisi terganggu ya Berhenti. atas nama statuta FIFA, pemerintah Indonesia yang sah pun seperti tidak bisa masuk. Dan saya tahu Pak Asani termasuk orang yang diminta oleh Pak Jokowi ya melalui Pak Erik waktu itu ya untuk menghidupkan kembali bola. Piala Presiden. Piala Presiden karena bola itu demikian hiburan rakyat. Ya. Itu lebih kuat daripada bulu tangkis sekali. Bulu tangkis kan kita tidak ada kompetisi regulernya. Ya kan? Memang kelebihan dia juara dunia. Juara dunia, tapi kan tidak ada kompetisi regulernya. Kadang ada, kadang tidak. Apalagi sekarang dihajar Covid juga gitu. Jadi menurut saya dukungan Pak Jokowi demikian hebat. Ya kita. Sekarang apalagi dan timnas saya tahu kita akan masuk ini topik ya. Bagaimana kita? Tapi sebelum ke timnas, ya boleh. Kalau ada waktu dikit, saya menjawab keinginan Pak Jokowi tadi. Ya. Karena mungkin beliau nggak tahu kenapa ini tim liga ini nggak jalan seperti yang dia pikirkan. Tadi kan salah satu yang saya coba riset, yaitu perizinan itu yang menghambat. Tapi kalau kita bangun industri, tidak memiliki talent yang benar di bawah, itu juga ini akan kopong, akan tidak benar. Maka saya dengan Impres nomor 3 ini, kami di PSSI lagi membuat blueprint untuk membangun yang namanya School of Excellence kepada pemula, anak-anak pemula yang baru mengenal bola. Setuju. Asal dibina dengan benar dari awal. Dibina dari awal, dari benar sekali. Kami mengharapkan ada di setiap provinsi mempunyai satu School of Excellence. Itu kita tiru yang dibuat oleh Jerman. Nah, apa di situ ngapain? Selain bola, main bola, kita juga akan mengajarin dia masalah. Kan dia suatu hari akan jadi atlet, akan menjadi profesional. Jadi dari dasar kita akan ajarin dia masalah etika, masalah marketing, masalah financial, masalah public speaking. Hal-hal yang selama ini mereka nggak dapat. Jadi tidak hanya main bola. Jangan lupa masalah gizi. Gizi nomor 1, sport science. Sport science ya. Lalu kita juga ngajarin tentang fisik, gym. Jadi School of Excellence itu nanti kita mau ini buat jalan. Belum, baru kita buat blueprint. Kita mengharapkan lewat Impres nomor 3 ini pemerintah ikut turun tangan. Jadi kerjasama pemerintah nanti dengan federasi, kalau bisa melahirkan ini akan membantu SSB sekarang sudah banyak. Ada 5.000 SSB bersebar di seluruh Indonesia. Nah ini kalau dibuat dengan benar, ada satu apa istilahnya benchmark yang kita ambil dari Jerman, kita coba adapt dengan situasi Indonesia, dia akan melahirkan pemain-pemain talent yang bagus. Nah nanti dari School of Excellence mereka akan lari ke akademi yang dibina oleh klub-klub. Nah, waktu masuk akademi, ini pemain sudah separuh jadi. Baru nanti tekniknya, skillnya lebih dalam dibangun di akademi. Dari situ baru nanti main di industri. Wow, ini kan kalau jalan kan. Saya setuju, tapi ini ada satu hal yang membuat kita miris ya. Ya, saya pikir boleh saya salah asumsi, tapi saya pikir juga nggak salah-salah amat. Pemain Indonesia tuh waktu junior hebat-hebat, bos. Kita pernah juara dunia Gotia, ya. Talent kita luar biasa. Waktu kecil, Pak. Begitu masuk kompetisi senior, busuk dia katanya. Ada faktor X di situ. Bung Helmi, karena itulah saya buat tim kecil. Kami riset, jawabannya ada di Jerman. Bukan itu aja, Pak. Kompetisi kita tidak sehat, Pak. Kenapa pemain kita umur 16 ke bawah? Keren. Wow. Setelah 16, hancur. Apa jawabannya? Terlalu diperas dari bawah, dari pagi. Kan manusia ini punya peak. Saya pernah pengalaman bawa anak-anak ke main di piala apa itu Danone, Danone Cup di Prancis. Kita bisa ngalahin Jerman. Oh iya. Kita bisa ngalahin Itali. Tapi kita main ngotot, kawan masih main fun. Jadi orang Eropa itu di umur itu fun, ada pace. Di 16 baru dia push. Paham saya. Tapi benar nggak ya? Begitu di kompetisi senior terjadi banyak sekali faktor. Match fixing, suap, itu yang katanya merusak mentality dari saya nggak tahu di atas. Ini kalau di tingkat anak-anak, di usia dini, usia masih di bawah 16, itu belum lagi ikut campur orang tuanya.
Ya. Belum tahu pelatihnya maunya timnya menang. Oke. Maka banyak terjadi curi umur. Ya oke. Jadi artinya mereka ini menganggap harus menang. Iya. Jadi umur 16 sudah habis. Iya, bukan itu aja nih. Ada katakan kan nggak semuanya habis juga, Bos. Ya, dengan talenta yang luar biasa. Tapi begitu masuk senior itu katanya mereka secara mentalnya ada faktor yang membuat mereka rusak juga, yaitu kan kita udah tahu lah PSSI kan pernah goncang. Ya, ada beberapa pengurusnya terlibat match fixing dan sebagainya. Itu juga persoalan kita juga lah. Saya tidak bisa bilang tidak. Karena terbukti ada beberapa orang udah ditangkap. Iyalah. Ya kan kita coba ini ke depan, mudah-mudahan hal-hal seperti itu hilang kan. Sudah ada nggak usaha perbaikan untuk tidak lagi terjadi suap-suap dalam game-game yang juga dituding banyak orang? Menurut beberapa meeting saya dengan Pak Ketum, Pak Ketum sangat concern soal ini. Ya, Ketum kita polisi nih, polisi. Jenderal. Maka beliau bekerja sama dengan kepolisian, membuat satgas. Tapi kadang-kadang kan persoalannya kan tidak mudah untuk mencari pembuktian-pembuktian yang terjadi. Nah itu tentu itu di luar tugasnya PSSI. Itu kayak kentut lah ya. Ya. Jadi tercium tapi sulit ditangkap lah. Betul. Ya. Nah tapi itu kan saya pikir tugasnya kepolisian lah. Kepolisian pasti tahu lah caranya. Nah kalau kami di PSSI seperti Pak Ketum pernah mengatakan, kita nggak punya authorized untuk nangkap orang. Iya. Karena kan memang bukan tugas kami gitu. Tapi melakukan pembinaan harus. Oh ya bisa, kita bisa. Atau kalau kita menemukan kita melaporkan. Melaporkan gitu. Jangan justru ada oknum. Pengurus yang justru ada di situ. Saya pikir Ketum sekarang terbuka. Kalau misalnya ada masyarakat mengetahui ada oknum yang mungkin Pak Ketum nggak tahu, silakan lapor ke beliau. Ya. Beliau terbuka kok. Ya kita betul, apalagi mereka jenderal polisi gitu. Betul. Mestinya hubungan jenderal polisi kan dekat sekali. Sangat dekat, masih sangat. Ya kita betul lah dari Pak Ketum kita. Mestinya beliau jadi tamu saya nih. Ya tapi kemarin dibatalin ada kalau nggak salah gara-gara Indonesia melawan siapa gitu. Oh ya, saya lagi lawan yang di Bali ya. Yang di Bali betul. Ya lawan Timor Leste. Oke, kita akan mulai topik. Jadi salah satu upgrade peringkat kita malu juga lah 160 sekarang ya bos. Itu udah termasuk bagus. Sebelumnya kan 165. Masya Allah, Pak. Indonesia, kita dapat kutukan apa gitu, negara besar ya. Penduduk terbesar keempat dunia. Apalagi, Bos? Terbesar 1, 2, 3 itu juga. Bukan... Tapi kan menjadi ukuran bukan gitu. Cina nomor 1, India nomor 2. Ya, apalagi negara yang lebih besar dari kita, itu bukan negara bola ya. Betul. Cina nggak terlalu maniak bola, Pak. Betul. India tidak, Amerika pun tidak. Iya. Kita adalah satu-satunya negara yang penduduknya banyak yang gila bola, bos. Ya, setuju. Kalau itu gua jabat tangan. Ya, benar. Apalagi nih menjadi persoalan gitu. Oke, saya tahu. Kita akan bahas ini topik yang menjadi trending topik ya. Ya. Akhirnya salah satu upaya itu dilakukan shortcut untuk meningkatkan kinerja timnas itu dan melakukan naturalisasi. Oke, saya suka bahasa naturalisasi, tapi saya nggak suka dengan bahasa shortcut. Karena mungkin ini pola pikir lama. Dalam olahraga modern, jadi gini, dalam olahraga modern itu terjadi perubahan. Salah satu perubahannya adalah di mana FIFA ikut memberi mempayungin lewat peraturan yang dia buat. Jadi mereka membuat ada namanya artikel 7. Artikel 7 itu di mana apabila sebuah negara, apabila ada pemain yang ingin main di sebuah negara, punya hubungan darah dengan negara tersebut, itu tidak harus dia bermain di negara tersebut. Pernah bermain di negara tersebut. Tidak harus. Tidak harus. Dibolehkan sekarang oleh artikel oleh FIFA. Artinya dengan terjadi perubahan-perubahan. Karena yang terjadi adalah misalnya kayak imigran dari Afrika main di Prancis ya, banyak. Portugal segala macam. Nah, Indonesia kebetulan negaranya ekonominya tidak sebaik Eropa. Jadi orang mau imigran kemari malas. Orang kita yang berimigran keluar. Banyak di Belanda kan turunan Indonesia. Paling banyak. Paling banyak. Nah, dengan ada peraturan baru dari FIFA ini, memungkinkan. Jadi sebenarnya tidak shortcut lagi. Kami tidak menyebut lagi naturalisasi, tapi kami mengundang pemain-pemain yang punya keturunan Indonesia. Tapi nyatanya PSSI melakukan yang tidak ada keturunannya pun itu terjadi 2010.
Christian Gonzalez, Yes, Greg 2010. Bonpolo, ya. 2010. Ya, Itu masa lalu, Bos. Itu masa lalu. Sekarang nggak bisa. Mulai sekarang Ya. kami tidak mau. Oke. Pak Ketum sudah mengambil keputusan tidak mau. Nah, kenapa ini yang terjadi sekarang yang kita ambil 4 pemain yang lagi heboh ini, Siapa lagi ini? hot? Jordi Amat ya. Jordi Amat, Sandy Kemudian Walsh, Sandy Walsh. yang udah pasti nih. Ya. Terus siapa yang Yang Shane Patinama yang terakhir Shane masuk, Patinama, ya. ada yang gagal juga 2, Ya. Miss Hilger sama Kevin Dick. sama satu lagi Pak, Elkan Bagot sebelumnya ya. Elkan Bagot sudah masuk. Sebelumnya ya, udah Dia- masuk ya. Dia malah dianggap bukan naturalisasi, dia langsung karena dia dianggap masih pegang KTP Indonesia. Oh gitu. Yes. Elkan Bagot. Ya. Sekarang Nah, main di Ipswich ya. Ya, dia main di sana. Nah, ini jadi gini ceritanya. Waktu federasi tidak mau lagi ada belajar di pengalaman 2010, federasi di masa kepengurusan kami itu tidak mau lagi ada naturalisasi yang model seperti itu. Itu naturalisasi 2010 adalah pemain-pemain asing Ya. yang bermain di liga kita yang sudah bermain 5 tahun dibolehkan oleh peraturan FIFA dan dibolehkan oleh peraturan undang-undang. Oh harus ada minimal bermain 5 tahun. Yes, undang-undang. Jadi nggak bisa serta merta Oh, ya. nggak bisa. Kewarganegaraan kita undang-undang nomor 12 2006 kalau nggak salah saya. Nah, itu boleh. Ya kan? Nah, kalau yang dibuat oleh sekarang kita lakukan itu pemain yang tidak pernah bermain di liga kita, tapi punya hubungan darah. Nah, ini kenapa terjadi begini? Jadi gini, waktu kita hire Sintayong sebagai pelatih, kita kan mengharapkan Indonesia yang tidak pernah juara Piala AFF bisa menjuarai. Kita SEA Games baru juara tahun 1991. Terakhir. Ya, terakhir menang. Setelah itu kan kita, Itu yang di Brunei ya? kalau nggak salah saya Singapura apa di Singapura. Filipina ya. Yang itu Pokoknya zamannya Pak ini ya? 91 lah, itu zamannya Pak Manila? Manila kalau nggak salah. Nah, itu terakhir kita menikmati di Asia Tenggara. Nah, waktu kita menginterview Sintayong, saya termasuk tim yang menginterview Sintayong. Salah satu yang saya suka dari dia berani menerima tantangan membawa timnas kita juara di Southeast Asia. Ya kan? Tapi sampai hari ini kan belum. Nah, memang ada persoalan karena pandemi, maka segala macam kita masih bisa terima. Nah, waktu dia lihat materi yang ada di Indonesia, dia bilang, boleh nggak saya minta materi tambahan? Dari mana? Nggak boleh naturalisasi, kami nggak mau. Oh enggak. Kita mau ambil pemain-pemain yang ada di luar negeri yang punya hubungan darah. Dan itu di backup oleh peraturan FIFA. Oh itu usulannya Sintayong? Yes. Federasi tidak mengusulkan. Itu semua nama otorisasinya ada di Sintayong. Kami nggak berhak ikut. Nah, udah lama nih nggak jalan-jalan, Bung. Satu hari saya tanya ke Ketum, Pak Ketum ini kenapa nggak mandek ini? Rekrutmen pemain ini? Rekrutmen yang kan kita sudah setuju nih masalah pemain kita ambil ini. Kenapa nggak jalan? Iya Pak Hasan ini kenapa nggak jalan nih? Udah Pak Hasan ini bantu saya ya, untuk bantu. Oh boleh, saya bilang. Disitulah November kemarin saya ditunjuk. Ya saya bergerak cepat. Saya hubungin kolega saya di Eropa. Kebetulan dia agen besar di Italia. Dia punya base di Switzerland sama di Spanyol. Ya. Dia kontak, saya minta nama. Mana nama yang mau di Sintayong? Dikasihlah waktu itu namanya Sandy Walsh, Jordi Amat, Miss Hilgers, sama Patinama. Kevin Dick. Kevin Dick, Oh, 4 Kevin dulu Dick, pertama. ya. Semua pemain belakang. Saya kirim, 2 langsung respon. Yang Sandy Walsh sama Jordi, oke. Miss Hilger mengatakan oke, mau. Yang masih jawab tidak itu Kevin Dick saat itu, di bulan November itu. Saya kalau nggak salah itu kan setelah itu saya berangkat ke New York. Dari New York saya kontak-kontakan tiap pagi itu ke Eropa ngomongin soal ini. Jadi vacation gue tuh urusannya jadi urus ini. Nah, waktu Kevin Dick tidak beri respon, Sintayong oke, saya ganti deh namanya dengan Ragnar Oratmangun, penyerang. Oke, kita kontak nih. Nah, 2 sudah menyatakan oke, dia kirim dokumen. Yang 2, Hilger sama Ragnar mengatakan kami akan kirim dokumennya bulan Februari. Nah, waktu saya pulang dari New York,
waktu saya kena karantina 7 hari, saya katakan, Kevin Dick mau nih kembali. Ya, Coach Shin bilang, Sintayong bilang gini, wah, saya lebih tertarik sama Kevin Dick. Si Oran Mangueng, jangan deh, katanya. Udah kita kontak kembali Kevin Dick sama Miss Hilger. Tiba-tiba manajernya dia bilang sama agent saya yang di Italia itu, kasih saya waktu 1 hari, saya dipanggil sama mereka untuk ngomong sama orang tuanya. Terus? Manajernya bilang ke kami, orang tuanya nggak setuju anaknya kalau mau jadi masuk ke timnas. Karena pertimbangannya, kalau mereka kemari, karena dia berkarir di sana, itu banyak kehilangan benefit yang dia dapat. Jadi ya udah, kita bilang, ya udah, nggak usah dipaksakan. Buat kami siapa yang mau. Saya lapor ke Sintayong, coach, ini 2 nggak mau. Apakah kita stuck dengan 2 atau kita perlu tambahan? Oh, kasih saya waktu. Tim saya akan kerja, dia kasih waktu, minggu lalu, masih fresh ini, dia kasih nama ke saya. Oke. Ada priority 1, 2, 3, 4 gitu dikasih. Mana? Kita butuh 2 lagi. Priority 1 lagi masih nego sampai hari ini. Priority 2 dapat jawaban. Namanya Shen Patinama. Oke, langsung dia kirim dokumen. Jadi sekarang udah ada 3. Jadi siapa aja? Jordi Amat, Sandy Walsh, sama Shen Patinama. Jordi Amat turunan Spanyol. Ibunya Indonesia, neneknya lahir di Makassar. Sandy Walsh, orang Belanda kalau nggak salah, apa Belgia gitu. Dia neneknya lahir di Purworejo, kakeknya lahir di Surabaya. Berarti kan sudah memenuhi syarat. Yang namanya Patinama, Saint Patinama, ayahnya lahir di Semarang. Dan pasti orang Ambon. Patinama lah, Ambon. Ambon yang besar di Semarang. Nah, ada yang satu lagi, ini lagi kita nego, mungkin dalam minggu ini, kalau enggak kita cari yang satu lagi, ada 2 lah ini cadangan. Nah, itu pemain-pemain yang punya turunan darah Indonesia, yang kita mau bawa, dengan tujuan, grade prestasi timnas naik. Nah, ini saya berbicara dari sisi kacamata saya sebagai orang awam, Bung. Saya bukan pelatih. Kalau pemain back ini kan semua rata-rata back ini. Termasuk Elkan Bagot ya? Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh, ada Elkan Bagot, ada Jordi Amat, ada Patinama. Waktu dia kita kan nggak lagi bicara ketemu dengan Malaysia. Kita nggak lagi bicara Thailand. Tapi kan kita udah, Juni ini kita kan ada Piala Asia, kualifikasi. Yang kita hadapin adalah Tajikistan, Uzbekistan, yang tinggi-tinggi, Middle East, yang dimana secara postur mereka di atas rata-rata orang kita. Nah, kalau back kita ini yang rata-rata dia 1,80, ketemu sama orang-orang Middle East yang umur tingginya juga hampir sama, tentu akan berbeda. Ini yang lagi kita garap sekarang. Kenapa? Tapi juga ada orang kata, ini kan mematikan pembinaan dalam negeri. Tidak. Dari 25 pemain timnas, yang kita batasin hanya 4. Hanya 4? Hanya 4. Jadi hanya 20%. Nggak sampai pun 20%. 16%. Jadi kita nggak akan mematikan. Malah ini akan memicu, memajukan pemain-pemain lokal. Kenapa? Mereka akan bawa ilmu profesionalismenya yang dari Eropa. Dan meningkatkan persaingan. Jadi, Kalau Erza Walian itu tidak termasuk naturalisasi ya? Dia naturalisasi tapi yang dulu. Yang dulu. Kloter lama. Dia memang punya hubungan darah juga. Oh iya. Darah. Mark, yang terakhir itu Mark, itu tidak punya hubungan darah. Maka dia harus stay 5 tahun. Mungkin dia punya hubungan darah tapi tidak bisa dibuktikan dengan dokumen. Nah, kami sekarang buktikan semua dengan dokumen. Paling tidak akte lahirnya. Jadi itu memang mau nggak mau ya, kalau kita mau meningkatkan secara cepat, ya, Bung Helmi, kita harus memanggil pemain-pemain yang ada sekarang, ya, pemain-pemain muda yang menurut saya lumayan bagus, telah dilatih oleh Sintayong, kita bisa mengalahkan Malaysia kemarin di AFF, dengan gampang kita bisa mengalahkan Singapura, tapi kita kewalahan dengan Vietnam dan kita kalah total dengan Thailand. Ini
kalau ini bisa jalan, impian kami paling tidak kita bisa mengimbangin, kalau bisa mengalahkan Thailand dan Vietnam di region. Tapi step kita adalah berikutnya udah level Asia. Mau nggak mau? Mau nggak mau. Kritik orang terhadap naturalisasi apa lagi ya Pak Hasan ya? Sorry, saya menggunakan kata naturalisasi. Mereka nganggap seakan-akan naturalisasi itu persis kayak seperti Bung Helmi tadi katakan, mematikan talent-talent lokal. Saya melihat kebalikan ya. Karena talent-talent lokal ini juga kalau nggak dikasih fight, nggak dikasih saingan, terlena juga. Kan manusia ini kalau sudah di comfort zone kan dia udah merasa malah harus di-challenge dia. Harus di-challenge. Saya dengar juga Filipina juga Filipina lebih gila-gila lagi ya. Kita ini masih punya hambatan. Seandainya negara kita menganut dual citizen, kita lebih banyak pemain top yang bisa kita dapat. Siapa aja? Yang nolak-nolak ini kan karena itu alasannya. Bukan nolak lah, karena nggak eligible kali ya. Bukan nggak eligible. Oh. Tapi kalau dia jadi WNI, semua hak dia di Eropa hilang. Di Amerika hilang. Ya. Jadi kalau kita Filipina kan mengandung dual citizen kan. Jadi itu yang menjadi dui kewarganegaraan. Ya. Itu yang menghambat. Sekarang ada satu pemain top di Liga Primer turunan Indonesia. Ada 2. Siapa? Satu bermain di Crystal Palace, satu bermain di Leeds United. Nggak tahu siapa. Ada pemain belakang dari Belanda. Belanda ya, oke. Saya namanya nggak hafal. Itu orang Indonesia, turunan Indonesia. Raja Nainggolan mesti bisa masuk. Oh, udah tua. Tapi tua pun masih hebat. Ya. Tapi tadi kalau dua negara diakui, kita bisa ambil pemain top ini. Iya. Ya, artinya sekarang kenapa saya bukan masih bela diri juga. Dengan ada modernisasi sepak bola, perubahan, FIFA juga melihat ini. Jadi itu dia sadar kok. Maka kami juga di federasi mengatakan kepada Sintayong, bos, jangan 12-12 lu ambil pemain. Kalau mau ambil memang dia jadi mau. dibatasin 4. Bukan 4 yang bermain ya? Enggak, 4 yang dalam roster. 4 yang kami proof. Dalam roster. Ya. Artinya untuk keseluruhan dari jumlah pemain nasional senior yang kita proof 4. Oke, jadi semoga ini kita saya mengharapkan ekspektasi yang sangat besar kepada timnas ya. Oh ya. Sangat. Ini harapan semua rakyat Indonesia. Semua masyarakat. Iya. Netizennya sekarang gila. Gila, iya. Saya kemarin dimarahin. Ngomongnya kasar-kasar. Karena ekspektasi yang demikian besar. Saya dimarahin. Ada satu pemain setelah gagal midfielder itu, saya nggak bocorin sebenarnya. Tapi media kita kan pinter mencari. Terus saya coba hubungi, namanya Tijani. Dari Belanda juga. Lagi top benar dia main di klubnya Alkmaar ya. Alkmaar. Nah, saya tawarin untuk WNI, langsung dia bilang saya belum berminat. Wah, saya dimarah-marahin oleh sebagian netizen. Anda itu nggak benar. Di mana nggak benarnya? Nggak nasionalis? Maksudnya, kok orang banyak nolak? Kenapa saya udah bocorin ke media segala macam? Disalahin gue, padahal gue nggak bocorin. Tapi begitulah. Orang kalau saking mencintai, itu jadi bumerangnya, jadi kita dibenci. Iya, kadang-kadang buta mereka. Miss Hilger sama Kevin Dick, sampai saya minta, tolong netizen, kita ini bangsa bermartabat, tolong jangan hujat mereka. Karena itu hak mereka. Dihujat oleh mereka. Jadi netizen kita itu luar biasa. Sekejam-kejamnya Ibu Tiri, lebih kejam netizen kita. Maha benar netizen dengan jari-jarinya itu. Yes. San, jadi ada juga, kalau nggak salah ada di Uni Emirat Arab, ada 2 keturunan Indonesia yang nggak mau juga bermain di Indonesia ya? Itu ada di Qatar. Di Qatar ya? Di Qatar saya dengar malah anak Aceh. Anak Aceh ya? Bukan turunan itu memang orang Aceh. Orang Aceh yang orang Indonesia bekerja di sana. Bapaknya kan dulu kerja di PT Arun. Ya. Di Aceh. Pindah ke Qatar. Pindah di Qatar kan. Oke. Punya experience kan karena di oil company kan. Iya. Qatar, jadi dia besar di sana. Ya, saya nggak tahu, saya belum pernah kontak. Saya belum pernah kontak. Tapi bagus banget pemainnya. Saya dengar kabar begitu karena dia diincar oleh
sudah banyak di klub bagus di Qatar, malah diincar mau dijadikan pemain timnasnya Qatar. Itu yang saya dengar. Iya. Berarti kan nggak kaleng-kaleng. Saya dengar dia nggak mau katanya, menolak ya. Saya belum pernah kontak, jadi saya nggak tahu. Iya, yang saya baca dari berita ya. Dari saya berita tahu ya. benar atau tidak. Mungkin harus orang Aceh kali datang sana kan? Iyalah, haruslah. Sama-sama orang Aceh. Orang Aceh sama-sama Aceh ya. Aja inilah silat-silat Aceh lah dikit ya. Ya itu jadi kondisi apa istilahnya sekarang naturalisasi yang dianggap orang. Oke. Tapi kita menyebutnya pemain turunan. Kita ajak kembali. Yeah. Kalau Prancis dia menerima imigran, akhirnya dia di sana. Yeah. Kita yang pemain Indonesia yang lari ke luar, kita ajak kembali. Oke, iya kalau Anda lihat Prancis, kan pernah Prancis pemainnya 11 dominan hitam semua tuh. Ya. Ada yang nggak bisa lagu kebangsaan Prancis. Siapa tuh Christian Karembu kalau kan? Ya, jadi malah sebagian mereka kan membela negara Afrika juga, yang tidak terpilih di Prancis. Iya, kadang-kadang mereka harus memilih ya. Ya, gitu. Ya. Cuma kalau Prancis kan mengenal dui keluarga negaraan. Gitu. Oke, bos, kita tinggalkan naturalisasi. Kita tetap berharap bahwa timnas kita tetap baik, apalagi saya percaya kita dengan Sinteyong kita mengalami banyak sekali perbaikan. Kemarin walaupun AFF kita tidak juara ya, tapi saya bangga betul. Oh ya. Apalagi bisa ngalahin Malaysia, Singapura. Saya itu yang penting bisa ngalahin Malaysia. Siap. Iya kan, Singapura nggak saya hitung tuh. Berarti Bung Helmi sama dengan netizen yang lain. Sama lah. Iyalah. Saya kan representasi mereka. Oh iya. Iya, senang saya. Makanya lebih hebat daripada. saya ketawa tuh apa sih? Mereka pemainnya udah tua-tua kan. Bayangkan itu, yang pemain Singapura tuh capnya ya, yang Malaysia tuh paling suka menghina kita kan. Oh iya. Iya melihat dengan anak-anak umur 19, 17, ada Ronaldo segala macam, mereka keteteran gitu mengejar dan merasa tua banget. Sebenarnya jadi orang banget. Apalagi kita mengalahkan dengan anak-anak muda ya. Dan kemarin kita saya pikir kita tidak hanya Bung Helmi, saya juga bangga. Oh, kita bangga banget. Nangis kita kalau timnas itu menang dan ratingnya pasti tinggi banget. Oh iya. Masih rekor. TVRI, saya pegang sekali-sekalinya pernah nomor 1 program yang paling banyak ditonton. Kan tiap minggu ada kita top 10 program. Pernah nomor 1. Itu pada saat kami dulu di TVRI mendapatkan hak untuk menayangkan timnas Indonesia lawan Malaysia. Bung Helmi, kita kan dulu pegang basket kan? Iya. Saya kalau pulang ke Aceh nggak ada yang kenal. Ya, begitu megang bola? Begitu pegang bola. Ini dengar. Jadi luar biasa. Iya, luar biasa. Haruslah. Kalau basket kita jauh betul. Mulai dari terminal kita naik pesawat sampai kita turun. Ya begitulah harapannya kita. Ya. Jadi nggak boleh salah lagi kita sekarang. Iya. Kita betul, terutama dititipkan dengan kepengurusan sekarang, juga melalui Esko bahwa berilah semacam kebahagiaan lah, kebanggaan kepada masyarakat Indonesia. Saya, Bung Helmi, saya akan bekerja dengan hati nurani saya. Saya sangat mencintai timnas ini, mempunyai prestasi, karena saya punya impian. Ya. Impian saya itu ingin melihat sepak bola bagus, masyarakat olahraga sepak bolanya sejahtera. Betul. Saya pernah hidup di luar negeri yang melihat bagaimana atlet-atlet sepak bola kaya raya. Kita ambil contoh salah satu pemain Karl Anthony Towns, pemain NBA. Siapa? Karl Anthony Towns. Karl Anthony. Ya. Itu kan bermain di Minnesota hari ini. Dia pemilik Minnesota sekarang itu kan salah satu pemain baseball, saya lupa namanya, Rodriguez kalau nggak salah saya. Waktu si Karl Anthony ini masih anak kecil, dia beli baju jersinya si pemain baseball ini, itu pergi ke toko yang harganya murah karena orang tuanya masih miskin. Hari ini udah jadi miliuner dia. Yeah. Nah, itu kan impian banyak anak-anak di Indonesia. Setuju saya. Yang seharusnya kan bisa tercapai kalau tadi industri yang di awal kita ngomong terjadi, karena industri ini, maka tadi saya katakan, kalau industri ini jalan, maka kompetisi akan otomatis berjalan dengan baik. Make fiction, apapun yang namanya negatif, out, karena sudah terjadi. Ini saya belajar dari Liga Primer. Liga Primer dulu, sebelum lagi Liga Primer kan Liga Inggris juga kacau. Tapi setelah lahir Liga Primer, automatically berubah. Ya kan? Karena terjadi value. Orang udah semua menjaga. Iya. Silakan minum, Pak.
udah menjaga, dan akhirnya timnas akan menghasilkan prestasi yang jauh dari yang kita dapat hari ini. Nah, itu saya lihat. Jadi semua yang kita pikirkan hari ini masalah di paling dasar, usia dini, yang tadi dikatakan kenapa umur 16 ke bawah 16 ke atas habis. Kenapa timnas kita hari ini begini-begini aja? Kenapa dulu zaman Iswadi bagus, zaman Ramang bagus? Kenapa hari ini kita nggak mempunyai talent-talent seperti itu lagi? Ya itu kan semua ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Nah, kenapa pemain kita masih begini-begini aja, belum ada yang sejahtera? Sudah mulai ada. Ya ada, tapi kan belum level yang tapi lumayan lah. Pada level ini pemain kita yang gajinya di atas 100 juta ada banyak. Oh iya, udah banyak. Tapi kan maksud saya kan masih under value kalau menurut saya. Yang saya ngerti market ya. Ya mungkin buat orang yang nggak ngerti market, yes gitu. Tapi saya ngerti market. This Indonesia masih kita kan bangga lah. Arhan udah ke Jepang ya. Oh ya, sekarang kan Egy ya. Nah, jadi begini Bung Helmi. Ya ini kembali lagi. Kan dengan ada tadi pemain naturalisasi yang datang dari Eropa, dia datang kemari, ngumpul sama pemain timnas lain, anak-anak lokal. Dia lihat ada yang bagus. Dia rekomen nggak pasti? Dia rekomen bawa ke Eropa. Asnawi, kalau STY tidak jadi pelatih kita, apa mungkin dia main di Korea? Enggak, karena apa istilahnya itu rekomendasinya STY, maka dia bisa main di Korea. Nah, Jepang marah kan, ada pemain Indonesia di Korea. Ada satu kelebihan pemain Indonesia apabila bermain di luar negeri. Apa? Pengikut, penonton, follower, sosial medianya tinggi. Jadi klub sekarang klubnya si Asnawi sama klubnya si Pratama Arhan udah naik. Followernya. Akunnya ya. Akunnya. Dunia hari ini kan. Kali lah. Dan itu juga yang dilakukan oleh Liga Inggris. Bela-belain ngambil main Korea. Kayak dulu si Park Ji-sung di MU. Itu karena akan mendapatkan fan base ya. Sekarang dari Korea, Son yang ada di Spurs semuanya ya. Itu salah kita negara dengan jumlah penduduk dengan terjadi seperti ini kan terjadi networking. Terjadi connecting. Mutualisme lah. Yes. Ya bahasanya itulah. Gua susah benar kalau gua mutualisme. Aku tahu lah kalau di New York di New York dia dan hari ini kan. Hari ini kan begini, Bung. Begini, Bung. Kita berbicara olahraga dalam dunia modern hari ini sudah nggak ada border lagi. Ya, borderless. Oke, Mas, terima kasih banget. Saya ada punya pertanyaan titipan. Banyak yang bertanya kenapa kita mundur dari AFF U23. Oh ya, itu sangat disesalkan. Sangat disesalkan. Karena COVID kan melanda semua negara. Siap. Kalau ketum tidak memikirkan sisi manusianya, automatically kita kirim orang itu. Tapi karena kita lihat dari sisi kemanusiaan, sisi kesehatan, itu ada 7 pemain kena COVID, ada 3 official. Apa yang terjadi? Kita masih syukur belum berangkat. Tim Myanmar begitu sampai di sana nggak bisa main. Karena jumlah COVID yang kena juga banyak. Karena itu ketahuinya sebelum berangkat? Sebelum berangkat, 1 hari sebelum berangkat. Nggak mungkin ya dicari. Pemain kita kan stoknya banyak banget. Ya kan nggak mungkin dirubah total dalam last minute. Kan ini pemain yang udah dilatih, udah disiapkan. 1 hari sebelum berangkat, karena tes PCR, kan naik pesawat kan, harus tes PCR kan, di situ baru ketahuan. Nggak punya waktu lagi untuk ganti ya? Nggak ada waktu lagi kan, kalau mau ganti kan memang nggak di-prepare waktu itu. Karena nggak pernah punya pengalaman. Sejauh ini kan selalu smooth. Waktu berangkat ke Piala AFF, waktu berangkat ke Turki latihan itu kan smooth terus. Nggak ada masalah-masalah. Zaman kena Delta, kita aman. Memang Omikron ini terlalu cepat kena. Penularannya cepat. Ya, penularannya terlalu cepat. Nah, jadi saya lihat deh, syukurnya kan apa ya, dia kayak flu kan. Tapi kena aturan negatif positif tidak boleh berangkat, ya udah itu korban. Jadi tidak ada unsur politis. Memang semua kami juga mensesali. Seharusnya ketum sama kami beberapa esko mau berangkat ke Kamboja. Tapi karena kondisi itu, ya memang ini di luar kemampuan kita. Kita juara bertahan ya? Kita juara bertahan. Kita juara bertahan untuk U23. U23? Ya.
Jadi ini benar-benar masalah kesehatan, masalah kemanusiaan. Oke, jadi saya cuma minta klarifikasi karena masih ada aja yang nyinyir tuh. Lah pemain kita kan banyak, kenapa nggak dikirim memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lain gitu? Mungkin dengan kejadian ini menjadi pelajaran. Ke depan mungkin federasi bisa menyiapkan cadangan. Mungkin kita menghadapi nanti SEA Games, kita menghadapi Piala Asia. Belajar dari kasus ini kan. Oke, pertanyaan terakhir. Siap. Banyak yang memprihatinkan bahwa begitu timnas perempuan kita dibantai habis di turnamen tersebut. Walaupun jawabannya iya, karena apa ya? What can you expect kalau kompetisinya tidak berjalan dengan baik? Ya, betul gitu jawabannya. Hampir tidak ada kompetisi wanita. Ya. Ada tapi tidak. Ya tidak berjalan dengan yang seharusnya. Seharusnya. Nah, saya sih ya menurut saya pribadi nih, kita agak paksakan kirimnya itu. Kemarin itu. Ya. Dengan pertimbangan karena kita menang di babak playoff. Ya kita pikirkan udah nggak menang babak playoff, kita ke sana. Tahu kan lawannya udah complang banget kan. Iya. Karena mungkin ya federasi tidak sempat memonitor kan. Ya. Kita nggak sesalkan kalah, Bos. Cuman yang kita sesalkan skornya ini demikian. Ya lebar gitu. Ya kalau itu kita nggak bisa bilang excuse. Ya itu harus kita terima. Kalau bisa itu menjadi challenging federasi untuk mempersiapkan tim putri ke depan, tidak eceh-eceh. Artinya harus serius. Harus lebih persiapkan kompetisinya. Benar-benar paling tidak mereka prepare lah. Jangan terlalu buru-buru gitu. Ujung-ujung memang diperlukan kompetisi ya. Oh iya, kompetisi itu kan akan melatih persaingan dan bermain reguler, itu yang penting. Iya, karena di situ kan apa ya, jam terbang. Sehebat apapun talent ya. Bung Helmi lah, presenter terhebat. Kalau nggak tiap hari ngomong di depan TV kan gemetar juga. Sekarang gemetar ya. Karena dia tahu masa lalu saya. Teman zaman susah. Kita lu pernah makan warteg dulu. Sekarang dia udah kaya. Kalau kita nggak ada masa lalu kayak gitu, mungkin kita nggak menikmati hari ini seperti ini. Dan tidak indah untuk dikenal. Baik, terima kasih Pak Hasani. Siap. Jadi semoga bangga saya diundang lagi. Oh iyalah, jarang saya ngundang 2 kali. Tapi ini penting karena ekspektasi kita besar sekali kepada timnas. Dan kita tahu Hasani, sahabat saya ini, kakak saya lebih tua sedikit dari saya, yang pernah kalap ya shopping di Amerika, padahal dia orang Amerika. Gara-gara saya kalap shopping. Ya pengalaman hidup kami banyak banget. Pernah berjuang sama-sama, pernah gagal, jalan sendiri dan akhirnya beliau sangat sukses. Ya, jadi semoga apa yang dijelaskan oleh Hasani Abdul Ghani bisa menjawab demikian banyak pertanyaan orang. Kalau kita baca komen netizen itu kadang-kadang menyakitkan. Ada pertanyaan yang justru mereka nggak paham. Ya, mereka nggak paham. Jadi memang harus kita jawab, Pak. Saya tuh dengan netizen itu melatih kesabaran. Saya bikin promo nih, Pak Hasani. Ikutinlah seminar ini, pembicaranya ini tanggal sekian. Tahu pertanyaannya? Narasumbernya siapa ya, Pak? Fotonya ada 3 sih. Saya sekarang, Bung Helmi, saya buat di IG saya, gambar pribadi saya. Dia nggak nanya. Yang dia tanya, pemain berikutnya siapa, Pak? Tapi ya itulah. Itulah netizen. We enjoyed it. We must enjoy it. Netizen dengan jari jemarinya. Saya selalu mengatakan begitu. Kita udah tanya, silakan hubungin ini kalau mau ikut. Dia tanya, Pak, kontak siapa ya? Kau ngapain aja gitu. Oke. Tapi karena itu mungkin umur kita panjang. Oh iya, alhamdulillah. Amin. Amin kan dulu lah. Amin. Amin kan, ya. Mau kena apapun kan pasti sembuh gitu. Kami dulu 2 tahun lalu kita sama-sama di New York ketemu ya. Saya baru pulang kemarin. Ya, saya gagal di New York karena COVID. Kemudian kita membatalkan. Semoga tahun depan ya kita akan ketemu. Saya tahu. Saya harap jangan traveling durasi zaman-zaman COVID. Iya. Nggak enak. Ya. Saya kemarin di New York nggak enak. Nggak bisa kemana-mana. Nggak enak. New Yorknya waktu itu memang irregular juga ya. Nggak boleh. Lagi kenceng-kencengnya Omicron, jadi nggak enak. Jadi saran saya kalau zaman sekarang tunggu aja dulu COVID turun ya. Saya dulu mau ke Amerika, itu ada aturan kena. Begitu pulang karantina 10 hari. Dan di Amerika apapun bisa terjadi karena mereka baru kemasukan Omicron ya. Oke, ini cuma cerita ini aja, intermezzo aja.
Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya dan mari kita tetap dukung timnas. Ya, silakan berikan masukan karena itu adalah tanda cinta kita yang luar biasa. Ya, kita dukung, kita doakan, ya. Kita dukung industrinya, ya. Tonton, nonton gitu ya, disuruh bayar ya bayar gitu ya. Jangan justru kita yang merusak. Ya, jangan justru kita yang merusak. Kita hormatinlah. Mari kita menjadi bangsa yang lebih makin lama makin melakukan apa ya? Peningkatan-peningkatan. Mungkin saya sedih banget, San, masih ada teriakan wasit goblok, wasit goblok. Tapi kita juga berharap wasit kita makin baik, makin meningkatkan diri, makin profesional dan pengurusnya pun. Ya, pengurusnya pun. Amin. Ya, kita berharap untuk makin profesional, makin amanah ya. Yang lalu-lalu tapi kita ke depan. Kita percaya betul kita pernah hampir masuk Olimpiade, betul ya? Pernah Olimpiade dulu kita pernah juara 4 Asian Games. Asian Games ya. Kita pernah Olimpiade, ini selalu yang diomongin oleh Pak Yusuf Kalla. Bangga betul menahan Uni Soviet 0-0. Padahal waktu itu masih namanya Hindia Belanda. Berikutnya kita dibantai habis. Hebat Indonesia itu. Dulu kita pra-Olimpiade ya pernah ya. Hanya gagal karena Anja Sasmara gagal tos-tosan penalti. Yes. Ya, pemain kita dulu laku di mana-mana ya. Saya ingat betul dulu Jakob Siasale kalau nggak salah pernah bermain di Australia. Ricky Jacobi ya, pernah bermain di Jepang. Rocky Putirai di Hong Kong. Wow, jadi so many pemain Indonesia dulu ada di mana-mana. Ya, sekarang pun kita Arhan sudah berangkat, ya kemudian Asnawi Mangku Alam. Kau tahu kalau Asnawi Mangku Alam itu dikira selalu orang Palembang. Padahal dia orang Makassar. Oh iya. Karena itu dulu adalah gubernur Sumatera Selatan itu namanya Asnawi Mangku Alam. Orang bilang ini orang Palembang bukannya. Karena nama itu khas sekali. Oh, oke. Saya nggak tahu bapaknya apakah pernah mengidolakan Asnawi Mangku Alam yang merupakan nama gubernur Sumatera Selatan. Ini trivia ya. Saya kasih pada. Oke. We love Timnas ya, we love PSSI. Majulah terus. Dan kami R66 mempunyai program yang khusus membahas tentang Liga 1. Namanya Bola Plus 62 dengan Binder. Ya, Sheila. Dan kami bagi tugas, saya dengan Coach Justin membahas yang non-Indonesia, biar nggak tabrakan. Alasan kedua, nggak paham saya. Ngeri salah ngomong juga gitu, karena betul-betul nggak ngikutin. Betul kata Asani, susah ngikutin. Ngikutin sesuatu yang tidak pasti itu susah. Dalam apapun, beri kami kepastian. Kayak orang lagi jatuh cinta aja. Oke, bye-bye.